Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlanti Wulandari dengan NIM D4221497. Di sini kita akan membahas langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Nusantara dalam mencatat berbagai transaksi keuangan terkait akuisisi ini, mulai dari penerimaan dividen, pengakuan laba, dan penyesuaian nilai aset tetap. Mari kita mulai dengan melihat neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2016. Nah, di sini sudah ada neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016. Dari tabel tersebut, menunjukkan daftar akun-akun yang dimiliki oleh PT Nusantara dan PT Andalas beserta nilai debit dan kreditnya masing-masing perusahaan. Di sisi kiri, kita bisa melihat akun-akun PT Nusantara mulai dari kas dan setara kas sampai pada akun dividen. Kemudian di sisi kanan terdapat akun-akun dari PT Andalas. Beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan adalah jumlah saldo akhir dari kedua perusahaan ini, yaitu PT Nusantara memiliki total saldo 14.980 juta di sisi debit dan kreditnya, sedangkan PT Nusantara memiliki total saldo sebesar 3.300 juta di kedua sisinya. Dalam catatan ini dijelaskan bahwa selama tahun 2016, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. Karena PT Nusantara ini memiliki kepemilikan penuh atau 100% atas PT Andalas, PT Nusantara perlu mencatat berbagai transaksi ini dalam pembukuannya. Transaksi yang dicatat oleh PT Nusantara yaitu meliputi 3 hal, yaitu penerimaan dividen, pengakuan laba bersih dari PT Andalas tadi, dan penyesuaian diferensial aset tetap yang mencakup bangunan dan peralatan. Yang pertama, kita akan melakukan pencatatan atas penerimaan dividen dari PT Andalas. Karena PT Andalas tadi telah membagikan dividen sebesar 100 juta, jurnal yang perlu dibuat adalah yaitu di sini kas 100 juta terhadap investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta. Hal ini menunjukkan bahwa PT Nusantara menerima uang kas dari dividen yang dibayarkan PT Andalas. Sementara itu, akun investasi pada PT Andalas ini dikreditkan dengan jumlah yang sama, yang berarti bahwa nilai investasi PT Nusantara di PT Andalas berkurang sebesar dividen yang diterima. Jadi, transaksi ini mencerminkan bahwa sebagian dari investasi yang dimiliki PT Nusantara dan PT Nusantara di PT Andalas telah dikembalikan dalam bentuk dividen. Selanjutnya kita akan mencatat pengakuan penghasilan dari laba bersih PT Andalas. Bagaimana? Yaitu kita akan mencatat seperti berikut. Jadi kan PT Nusantara itu perlu mencatat pengakuan pendapatan atas laba bersih yang dihasilkan oleh PT Andalas selama tahun 2016. Karena PT Andalas melaporkan laba bersihnya sebesar 250 juta dan PT Nusantara itu memiliki 100% saham di PT Andalas, PT Nusantara tentu berhak mengakui seluruh laba ini dalam pembukuannya. Jurnal yang dibuat adalah investasi pada PT Andalas 250 juta terhadap bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Ini artinya PT Nusantara mengakui bahwa investasinya telah memberikan tambahan laba. Selanjutnya kita akan menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Langkah ini kita akan membuat penyesuaian diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jadi berdasarkan laporan terdapat perbedaan antara diferensial yaitu sebesar 5 juta yang terkait dengan nilai bangunan dan peralatan milik PT Andalas, dan PT Nusantara perlu mencatat penyesuaian ini, yaitu jurnalnya sebagai berikut. Jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta di debit terhadap bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta di kredit. Nah, dengan mendebit akun investasi pada PT Andalas, PT Nusantara meningkatkan nilai investasinya sebesar 5 juta, sesuai dengan perbedaan nilai aset tetap. Sementara itu, akun bagian laba atas PT Andalas dikreditkan sebesar 5 juta yang mengurangi laba yang diakui oleh PT Nusantara sebesar selisih ini. Kotak warna abu-abu di sini dijelaskan ada catatan penting di sini. Terdapat diferensial 60 juta. Diferensial 60 juta ini akan dialokasikan atau diamortisasi sesuai dengan sisa masa manfaat aset tersebut yang tercatat adalah 12 tahun. Maka amortisasi yang harus dicatat setiap tahunnya untuk mengurangi diferensial ini adalah sebesar 5 juta, yaitu hasil dari perhitungan 60 juta dibagi 12 tahun. Maka diperoleh angka 5 juta. Pada poin terakhir, di poin D, kita akan mencatat penurunan nilai goodwill. Nah, di dalam catatan diketahui bahwa terdapat penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Maka, jurnal yang perlu dibuat yaitu
Investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta terhadap bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Apabila kita lihat, ada kolom-kolom untuk berbagai akun dengan perhitungan eliminasi yang telah dibagi berdasarkan rasio kepemilikan, yaitu 100:0. Rasio ini menunjukkan bahwa PT Nusantara memiliki 100% saham di PT Andalas, sehingga seluruh aset, laba, dan diferensial terkait PT Andalas sepenuhnya dikonsolidasi tanpa adanya kepemilikan. Di bagian saldo 31 Desember 2015 ini, kita melihat perincian saldo dari berbagai akun yang dimiliki oleh PT Andalas yang perlu dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Berikut rincian saldonya, yaitu ada modal saham sebesar 800 juta, kemudian saldo laba yaitu 700 juta, 500 ditambah 250 dikurangi 100 juta. Kemudian ada tanah yaitu 210 juta, ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 10 juta dan goodwill sebesar 75 juta. Nah, akun-akun ini adalah nilai yang ada dalam laporan keuangan PT Andalas yang harus dieliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda dalam laporan konsolidasi PT Nusantara. Untuk perhitungan diferensialnya, di bagian kanan tabel terdapat kolom diferensial. Nah, di sini ada kolom diferensial yang merupakan perbedaan antara nilai buku aset dan nilai pasar wajar aset pada saat akuisisi. Diferensial ini meliputi ada tanah dengan nilai pasar 220 juta, lebih tinggi dari nilai buku yang dicatat. Kemudian ada bangunan dan peralatan, terdapat perbedaan sebesar 60 juta, yang dimana bangunan dan peralatan ini dicatat di bawah nilai pasarnya. Ada goodwill. Goodwill ini dicatat 11 juta pada saat akuisisi, namun mengalami penurunan sebesar 25 juta hingga akhir tahun, sehingga sisa goodwill yang dicatat adalah 75 juta. Nah, selanjutnya ini ada jurnal yang perlu kita catat. Jurnal yang pertama yaitu kita akan melakukan eliminasi atas pengakuan penghasilan dari PT Andalas karena PT Nusantara sudah mencatat bagian dari laba dari PT Andalas. Nah, kita perlu menghilangkan pengakuan ini dalam laporan konsolidasi. Maka jurnalnya yaitu kita mendebit bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta dan mengkredit dividen diumumkan sebesar 1 juta dan mengkredit investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. Untuk jurnal selanjutnya di poin F ini yaitu eliminasi saldo awal investasi. Kita akan mengeliminasi saldo awal investasi. Maka jurnalnya yaitu kita mendebit modal saham atau saham biasa PT Andalas ini yaitu 800 juta, kemudian mendebit saldo laba PT Andalas sebesar 550 juta, yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial. Jadi kita mengelimasi mengalokasian diferensial dari aset PT Andalas. Yaitu jurnalnya ada tanah, kita mengkredit akun tanah 10 juta karena nilai buku itu lebih kecil dari nilai wajarnya dan nilai pasarnya. Kemudian ada goodwill sebesar 100 juta, kemudian mendebit akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta, dan mengkredit bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dan diferensial 255 juta. Poin H, kita akan mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Jurnalnya itu akumulasi penyusutan, yaitu bangunan dan peralatan, itu 5 juta, terhadap beban penyusutan 5 juta. Untuk jurnal yang terakhir ini, kita mencatat penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Maka jurnalnya, kerugian penurunan nilai 25 juta terhadap goodwill dikredit, yaitu 25 juta. Setelah kita membuat jurnal eliminasi, jurnal-jurnal tersebut, akun-akun tersebut kita masukkan dalam kertas kerja konsolidasian, yang dimana tujuannya untuk mengetahui saldo dari laporan konsolidasian. Maka kita akan memperoleh saldo akhir konsolidasian yaitu total aset 9 miliar 30 juta dan total liabilitas dan ekuitas 9 miliar 30 juta. Kemudian, di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, angka-angka ini diperoleh dari kertas kerja konsolidasian di bagian konsolidasian. Sehingga dengan total aset dan total liabilitas dan ekuitas yaitu sama, 9 miliar
30 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.